بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه wasallam. Jangan menjadi orang yang pelit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pelit, yang kikir, yang mendengar nama aku tapi tidak bersalawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz wal ustazah, para haji dan hajjah sekalian, para sepuh, dan berkhusus kepada pengurus Masjid Nurul Falah, mudah-mudahan insyaallah sihat wal afiat, panjang umurnya dan bermanfaat, beserta jajarannya imam, muadzin, khatib, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Pak Ketua Rental Muhammadiyah, mudah-mudahan sihat wal afiat, Allah kasih umur yang barakah dan bermanfaat. Dan bapak-bapak yang istimewa yang hadir pada pagi hari ini, dan ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu majlis ta'lim, dan Masya Allah ibu MC kita, mudah-mudahan sihat wal afiat. Ini ibu-ibu atau masih muda semua ini kan? Dari tadi saya bilang ibu-ibu, tapi cari nggak ada ibu-ibu ini. Ini sekitar 17 tahun umurnya ya, kurang lebih ya. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semuanya. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kita berada di majlis ilmu, maka nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan syekh yang sebut nama kita, Allah sebut nama kita. Berarti kita dimuliakan oleh Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Dalam hadis yang lain, Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat. Kita dimuliakan oleh Allah, dibanggakan di hadapan malaikat. Kenapa kita dimuliakan, dibanggakan, dirahmati? Karena kita sedang berada di majlis ilmu, berzikir kepada Allah. Hamba yang paling dekat kepada Allah, hamba yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu.
telah mendahului masuk surga para mufarridun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, siapa itu yang duluan masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duluan sebelum seluruh manusia. Orang yang baik hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya tidak berpikir. Ucapkan ribuan kata dalam sehari-hari, apalagi ibu-ibu ya. Ya Allah, ngobrol aja ya, suka ngobrol. 1 jam, 2 jam, tak pernah lelah, tak pernah capek. Hebatnya lidah kita. Tapi kalau zikir kepada Allah langsung malas. Baca Quran langsung ngantuk. Kenapa? Karena bukan di lidah, hati itulah rahasia. Orang yang tidak bisa menikmati zikir, orang yang tidak bisa menikmati Al-Quran, Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Tidak mentadabburi Quran, berarti hatinya terkunci, tertutup hati. Kalau hati terbuka, ya Allah, nikmati zikir. Dan hamba-hamba yang berzikir kepada Allah, maka Allah membersamai dia. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, tahu Nabi Yunus? Pernah dengar ceritanya? Luar biasa. Allah berikan cobaan bagi Nabi Yunus, dimasukkan dalam perut ikan. Ya Allah. Terus gimana? Bagaimana Nabi Yunus bisa mendapatkan pertolongan Allah? Tak bisa yang bisa menolong Nabi Yunus kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yunus selama dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Terus dia ucapkan berkali-kali. Dalam hadis kata malaikat, sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf min ardin majhulah. Yang artinya kata malaikat, suara, oh ini suara Nabi Yunus, kita kenal baik-baik. Tapi tempatnya yang tidak kita kenal. Karena mereka dengar suara dari laut. Mereka belum tahu Nabi Yunus dalam perut ikan. Allah saja yang tahu. Kata malaikat, ini suara Nabi Yunus. Tapi kok dari laut ini? Kok bisa seperti itu? Malaikat belum tahu. Yang artinya adalah Nabi Yunus karena sering berzikir sampai malaikat hafal suaranya. Malaikat sedang dengar suara Nabi Yunus sampai malaikat udah hafal. Dia zikir, oh kedengaran. Ini Nabi Yunus, kita kenal suara ini. Karena dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, yang selamatkan Nabi Yunus dalam ujian ini, dalam musibah ini, dari bala ini adalah zikrullah, tasbih kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh kalau Nabi Yunus tidak berbanyak tasbih, walaupun dia Nabi,
Walaupun dia Nabi. Nabi itu hamba-hamba Allah yang terpilih, yang mendapatkan wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ma'sum dari dosa dan maksiyah. Kata Allah, kalau Nabi Yunus tidak berbanyak tasbih, maka dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tak bakal keluar, tak bakal dikasih pertolongan, kecuali karena dia zikir kepada Allah. Kalau ibu-ibu berbanyak zikir enggak? Insya Allah. Bagaimana zikirnya? Allah tidak melihat berapa banyak amal ibadah kita, tapi yang dilihat oleh Allah bagaimana amal ibadah kita. Maksudnya apa, Syekh? Ada orang salat 12 rakaat, tapi tak pernah khusyuk, tak pernah tenang, tak pernah nikmati ibadah. Ada orang salat 2 rakaat, tapi khusyuk, tapi ikhlas, maka 2 rakaat ini masukkan dia dalam surga. Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, muadzin Nabi, yang banyak berjuangannya di jalan Allah, banyak sabarnya. Bilal ibn Rabah mendapatkan jaminan surga bukan karena salat sunnah qabliyah, ba'diyah, bukan karena sedekah, bukan karena berjuang, bukan karena berjihad, bukan karena puasa, tetapi karena setiap saat wudu, selesai wudu pasti Rasulullah, aku dengar langkah kakimu di surga, wahai Bilal. Allah Maha Baik, hanya menerima yang baik. Malah Allahu Akbar sampai selesai. Kemudian mau keluar, kata Rasulullah, balik lagi salat. Kamu belum salat. Bukan kamu salat tapi salatnya kurang. Kamu belum salat, kata Rasulullah. Dia ulang lagi salat. Selesai salat, kata Rasulullah, ulang lagi, kamu belum salat. Sampai 3 kali disuruh ulang karena belum salat, belum diterima sama sekali. Diajarkan oleh Rasulullah, salat yang benar adalah salat yang khusyuk, yang tenang. Begitu juga dengan semua ibadah, harus khusyuk, harus tenang. Puasa, kata Rasulullah, ada orang puasa tidak dapat pahala dari puasanya, yang dia dapat adalah haus dan lapar saja. Kenapa? Tak khusyuk, tak menikmati ibadah, tak menjaga ibadah itu sebaik-baiknya. Luar biasa. Bahkan 3 golongan yang pertama masuk neraka, yang berjihad di jalan Allah sampai meninggal syahid. Jihad di medan perang, meninggal syahid, dimasukkan dalam neraka? Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal syahid di jalan Allah, maka dimasukkan dalam surga tanpa hisab? Terus kenapa ini dimasukkan dalam neraka? Karena ternyata dia ikut perang sampai meninggal syahid supaya dipuji manusia, supaya dikatakan orang hebat, dikatakan orang berjuang ini.
Ya Allah, ternyata tidak ikhlas. Jadi ibadah itu harus ikhlas, harus khusyuk, harus sebaik-baiknya ibadah. Ada orang hafal Quran, kata Rasulullah, dia salah satu golongan yang pertama masuk neraka. Ada orang sedekah, dia salah satu golongan yang pertama masuk neraka. Karena tujuannya adalah manusia. Sedekah supaya manusia bilang, Masya Allah, dermawan orang ini. Dan ada juga manusia yang tinggalkan sedekah karena manusia. Itu juga riya, kata ulama. Kalau kita melakukan ibadah karena manusia, itu riya. Kalau kita tinggalkan ibadah karena manusia, itu riya juga. Ada orang istiqomah salat di saf pertama di masjid bertahun-tahun. Salah satu hari jamaah berkumpul dan bisik-bisik, Masya Allah, luar biasa Bapak itu. Dan dia dengar mereka ngomong, luar biasa Bapak itu. Udah bertahun-tahun istiqomah di tempat ini. Tak pernah dia salat saf kedua. Masya Allah, orang salihin. Salat selanjutnya, jamaah udah datang di masjid, udah selesai azan, lihat kanan, lihat kiri. Bapak itu gak datang. Kenapa tak datang? Ada apa? Mungkin sakit atau apa? Kita nunggu aja sampai iqamat. Nunggu sampai iqamat. Sudah iqamat, dia belum datang juga. Jamaah kefikiran ini kenapa? Pertama kali ini dia tak datang. Sampai mulai salat, habis selesai dari salat, kata jamaah pengurus, harus kita jenguk dia di rumahnya. Baru mau keluar dari masjid, dia di saf paling akhir. Pak, kok di belakang? Tomben ini pertama kali. Kata dia, saya mau jaga keikhlasan saya. Saya dengar kalian bisik-bisik bilang saya orang yang istiqomah di saf pertama. Saya tidak mau dipuji. Itu riya. Itu riya. Tinggalkan amal kebaikan demi manusia. Sahabat tidak pernah tinggalkan amal ibadah. Walaupun terang-terangan. Ibadah kepada Allah ada dua. Ada sembunyi-sembunyi dan ada terang-terangan. Wajib dua-duanya kita melakukan. Jadi kalau saya sudah berniat untuk melakukan amal ibadah, jangan fikirin manusia sama sekali. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi hamba yang ikhlas karena Allah subhanahu. Zikir kepada Allah salah satu ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau kita berzikir, jangan lihat manusia. Oh, ini pasti dia sudah lihat saya gerakkan mulut. Berarti dia puji saya, ini senang karena dipuji. Nah, ini riya. Atau kadang-kadang dia lihat orang perhatikan dia, langsung dia diam. Kenapa diam? Takut dipuji ini. Nah, ini riya aja. Kalau sudah berniat melakukan zikir aja. Jangan tinggalkan sama sekali. Apa yang saya mendapatkan di dunia, kalau di akhirat saya masuk surga duluan, saya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, saya tertinggi di surga. Orang yang berbanyak zikir tertinggi di surga. Di dunia saya dapat apa? Di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, ulama terbesar pada zamannya. Namanya terkenal di seluruh dunia pada zaman itu. Tapi tidak ada yang kenal wajahnya. Salah satu hari imam besar beliau ini, Masya Allah, berjalanan jauh keluar kota. Dan dalam perjalanan dia bersinggah di salah satu kota. Pasnya waktu salat dia masuk masjid, salat berjamaah. Habis selesai dari salat, beliau mau istirahat. Karena perjalanan jauh dan belum kenal orang di kota itu, belum ada hotel. Beliau mau tidur di masjid. Tiba-tiba datang marbot masjid. Pak, kenapa tidur di sini? Tak boleh tidur di masjid. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mohon maaf Pak, saya bukan orang sini. Saya dari luar kota, capek perjalanan jauh, belum ada tempat, belum ada kenalan di sini. Bukan urusan saya. Keluar aja dari masjid. Kalau kita
di posisi Imam Ahmad ibn Hanbal, pasti kita marah. Hah? Kok usir saya? Kamu nggak tahu saya siapa? Saya imam yang dihormati, yang dimuliakan. Kamu berani usir saya? Bahkan marbut masjid pun kalau dia tahu ini adalah imam, pasti akan kasih tempat yang terbaik. Janganlah dikasih tidur di masjid, kasih kamar VIP. Kalau tahu ini Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi nggak tahu. Orang semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu', tak pernah bangga dengan apa yang dia miliki, tak pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Imam Ahmad bin Hanbal diam keluar dari masjid, tidur di samping teras masjid. Imam tidur di pinggir jalan? Ya. Namanya manusia, hamba Allah. Salah satu jamaah keluar dari masjid, lihat beliau tidur di luar. Oh, kenapa tidur di sini? Ya saya capek, dia ceritakan perjalanan jauh, belum ada tempat saya tidur di sini. Ya udah Pak, datanglah ke tempat saya, istirahat di tempat saya. Betul, dibawa ke tempat beliau. Kata orang ini, orang kampung itu, maaf Pak, silahkan istirahat, saya mau kerja. Karena saya waktu kerja saya. Beliau tukang roti, buat roti, jualan roti. Selama dia kerja, melaksanakan kerjaannya itu, buat roti, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya tak pernah berhenti zikir. Selalu zikir. Zikir aja. Tak ada ngobrol, tak ada bicara, zikir aja, sibuk dengan zikir. Imam Ahmad ibn Hanbal tak jadi tidur, padahal tadi ngantuk. Tapi lihat bapak itu tak jadi tidur. Kok bisa seperti ini katanya? Ditanya sama Imam Ahmad ibn Hanbal, Fulan, assalamualaikum. Kok bisa seperti ini? Banyak zikir. Pasti engkau mendapatkan karamah. Pasti ada mukjizat. Pasti ada kehebatan, pasti ada kenikmatan, pasti ada keberkahan dari Allah. Tolong kasih tahu saya, apa yang engkau mendapatkan? Saya ingin mendapatkan ilmu. Kata dia, ya betul, alhamdulillah, saya dapat karamah, saya dapat mukjizat. Apa itu? Setiap waktu, setiap saat aku minta sesuatu dari Allah selalu diijabah. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan alim ulama, dia orang awam, tukang roti. Karena banyak zikir, kata dia, setiap doaku, setiap hajatku diijabah oleh Allah. Semuanya. Allah tidak lihat jabatan manusia, harta manusia, muka manusia, marga manusia. Tak dilihat oleh Allah. Allah lihat hati dan perbuatan. Zikir ini dimuliakan oleh Allah. Sampai diijabah semua doanya. Kata tukang roti, tapi sampai sekarang cuma ada satu doa yang belum diijabah. Cuma satu doa. Doanya apa? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam, ulama terbesar, salah satu 4 madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena ada orang awam tukang roti, doa, ya Allah pertemukan saya dengan imam. Allah tidak buat tukang roti capek datang berjalanan jauh cari imam. Tidak. Sepertinya ini paling dekat sama Allah, tak usah capek duduk di tempatnya. Allah bawakan imam dari ujung dunia, dibawakan sampai kota beliau, sampai rumah beliau. Sampai rumahnya dibawakan. Ya Allah. Di mana itu? Imam dibawakan sampai tempatnya. Imam yang dekat sama Allah dibawakan sampai tempat bapak itu. Barakah zikir. Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, dia adalah orang yang beriman.
dan yang zikirnya kepada Allah sedikit saja, itu adalah orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu sifat orang munafik. Allah berfirman, orang munafik, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang-orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Bukan semua orang yang tidak berzikir orang munafik. Tidak. Tapi bunya sifat orang munafik. Bunya salah satu sifat orang munafik. Jadi bukan 100% munafik. Tapi mungkin 10%, 20%. Tergantung yang lain juga. Tidak munafik terjamin. Karena yang berzikir kepada Allah. Orang Muslim, 95% orang Kristen. Sangat sederhana. Wallahi, janganlah di rumah itu ada keluarga saya anggap saudara, namanya Abdul Rahim, dengan istrinya melahirkan 10 anak di rumah itu. Sampai sekarang masih tinggal di situ. 9 dari 10 hafal 30 juz Al-Quran. Yang ke-10 kenapa tidak hafal? Karena baru lahir. Yang paling tua antara anak ni hafal Quran di usia 12 tahun. Yang paling kecil hafal Quran di usia 5 tahun. 5 tahun sudah hafal 30 juz. Tak pernah masuk pesantren. Kok bisa? Karena rumah itu selalu di dalamnya baca Quran. Pagi hari, siang hari, malam hari, Quran terus. Yang 5 tahun, karena dia setiap hari lihat saudaranya, lihat ibunya baca Quran, bahkan anak saat dalam perut ikan, anak saat dalam perut ibunya mendengar ibunya baca Quran. Kata ahli ilmu bahwa anak dalam perut kalau sering-sering dengar Quran, maka mudah dia hafal Quran. Tapi kalau sering-sering dengar musik, maka dia hafal musik, senang dengan musik. Kalau sering-sering dengar Quran, mudah dia hafal Quran. Masya Allah. 9 hafal 30 juz Quran. Gimana hidupnya orang itu? Yang dalam rumah sederhana yang kecil. Yang dindingnya enggak dicat, hitam dindingnya saya lihat. Kipas angin enggak ada, kulkas enggak ada, kompor enggak ada, pakai kayu kalau mau masak. Bahkan enggak ada yang mau dimasak. Mau masak apa? Enggak ada HP di rumah ni. Bapak Abdul Rahim enggak punya HP. Jadi kalau mau bertemu dengan beliau, Allah saja yang bertemukan. Saya ketemu dengan beliau 2 kali saat saya safari di Sumatera. Allah yang mempertemukan. Karena tidak bisa ambil nomornya, telepon, cari, tidak bisa. Subhan. Tidak pernah fikirin dunia. Malah Allah bawakan dunia. Hidup dia tenang, hidup dia nikmat. Allah bawakan rezeki dari semua tempat. Salah satu teman saya yang baru hijrah, dia senang, bahagia, gembira. Kata dia, ya Allah, nikmat dunia saat kita hijrah, ya Allah. Kenapa ini kalian tidak kasih tahu kita? Kita dari dulu salah. Kejar dunia, kejar dunia, kejar dunia, kejar dunia. Malah dunia semakin jauh.
Tapi sekarang saya kejar akhirat, malah dunia datang, katanya. Wallahi, kalau kita kejar akhirat, dunia datang. Bukan kata saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kalau kita bangun pagi hari, baru bangun, fikiran kita, tujuan kita adalah akhirat dan ridha Allah, Allah bawakan dunia secara terhina di bawah kaki kita. Tak perlu kita capek, dapat rezeki yang mudah, yang berkah. Allah memiliki dunia dan seisinya. Tapi kita jadikan akhirat tujuan kita. Jangan-jangan nanti setelah kita meninggal. Meninggal? Betul, saya sudah meninggal. Sepertinya sebelumnya belum tahu dia akan meninggal. Padahal dia sudah lihat saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal, tetangga meninggal, sahabat meninggal, bisa jadi anak juga meninggal, tapi masih aja belum sadar, saya masih hidup, katanya. Setelah dia meninggal, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kenapa tunggu meninggal baru minta dikembalikan supaya beramal salih? Ini adalah kesempatan. Allah tidak pernah minta lebih daripada kemampuan kita. Jangan kira maksud kita siap-siap untuk akhirat berarti harus saya jadi seperti Rasulullah atau sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar. Tidak. Allah minta sesuai kemampuan saya saja. Saya mampu apa? Saya melakukan. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah. Seperti keluarga Abdul Rahim para menghafal Quran. Dia tak bilang, saya tak mampu, saya tinggal di pulau, saya jauh dari semua, hidup saya sederhana, mana saya bisa mampumu melahirkan anak-anak menghafal Quran. Tak ada dia bilang itu. Tapi dia berjuangkan semua. Karena ibunya, dia jadi guru kepada anak. Jangan kira anak-anak yang hafal Quran itu masuk pesantren. Tidak. Ibunya sendiri. Ibu yang hamil, melahirkan, hamil lagi, melahirkan lagi, hamil lagi, melahirkan, hamil lagi. Bukan 1, 2, 3, 4, 10 dia hamil melahirkan terus. Hampir setiap tahun seperti itu. Seperti ibu saya, Masya Allah. Ibu saya 12 anak ini. 6 anak yang pertama, semua antara mereka 1 tahun. Jadi almarhum Syekh Ali Jabir nomor 1, kelahiran 76. Adiknya almarhum nomor 2, kelahiran 77. Adiknya lagi 78. Memang gitu. Ya Allah. 1 tahun. Paling 1 tahun berapa bulan? Paling lama. Bagaimana ibu itu sibuk dengan hamilnya, melahirkannya, terus bersihkan rumah, siapkan makanan untuk anak. Tambah lagi, dia jadikan anaknya menghafal Quran. Kalau kita pasti bilang, kita gak mampu, Syekh, kita gak mampu. Karena kita belum coba, karena kita belum berusaha. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Orang-orang yang berjihad, berusaha, berjuang, maka dia yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Kalau cuma duduk tenang bilang, ya mudah-mudahan anak saya jadi menghafal Quran, tidak bisa seperti itu. Kecuali kalau Allah kasih hidayah. Tapi harus ada perjuangan, harus ada capek sedikit supaya mendapatkan hasil yang baik, yang bermanfaat. Mudah-mudahan insyaAllah kita sama-sama diberkahi Allah, dimudahkan Al-Quran bagi kita untuk dibaca, untuk dihafal, untuk ditadabburi dan mengamalkan. Dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi menghafal Al-Quran yang nanti membawa syafaat kepada kita, sambut kita di depan pintu surga, kasih kita mahkota yang bersinar lebih dari sinarnya matahari, dan kasih kita baju dari surga namanya baju kemuliaan. Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah agar istiqamah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirul hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jazak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita mendapatkan bermanfaat bagi kita semuanya.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal. Udah jam 12 belum? Katanya tadi sampai jam 2. Mudah-mudahan insyaAllah ceramah pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya tutup, kita berikan kesempatan kepada Yayasan Laf Tahfiz, cinta kepada tahfiz, cinta kepada ahlul Quran yang sedang berjuangkan Al-Quran. Karena kalau kita memiliki keluarga yang hafal Quran, walaupun satu di keluarga kita, semua keluarganya diberkahi Allah. Atau di kota kita, atau di kampung kita, atau tetangga kita, kita bisa mendapatkan berkahnya Al-Quran. Bahkan Allah tidak turunkan azab kepada kaum kalau ada di antaranya keluarga Allah. Keluarga Allah? Emang ada keluarga Allah di dunia ini? Ada. Rasulullah SAW bersabda, keluarga Allah yang paling dekat kepada Allah, yang istimewa di sisi Allah, itu keluarga Al-Quran. Bukan Nabi, bukan Rasul, tidak. Tapi keluarga Quran, cinta Quran, dekat sama Quran, berjuangkan Al-Quran, maka dia keluarga Allah dari golongan manusia. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa berjuangkan Al-Quran supaya kita mendapatkan keberkahan Al-Quran dunia akhirat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Ustaz Harno kami bersalahkan, mudah-mudahan insyaAllah diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.